لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan Rohiyamani wa rahimakumullah. Kita tentu sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali di Jumat sore yang penuh berkah ini di 22 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 31 Mei 2024. Al-Fakir bisa menemani Jumat sore para pemirsa semuanya di bedah buletin dakwah kafah edisi 345. Kami terus berharap bagi para pemirsa semuanya terus bersemangat dan istiqomah dalam melaksanakan ketaatan dan tentunya terus berjuang berdakwah demi tegaknya kehidupan Islam. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, dan berikan nanti komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita bedah. Baiklah para pemirsa semuanya, buletin dakwah kafah
edisi 345 di Jumat sore ini mengambil topik pengelolaan tambang sesuai syariah Islam. Sore hari ini kita akan bicara tentang bagaimana syariat Islam sebagai sebuah ideologi yang sahih datang dari Allah Subhanahu wa taala mengatur persoalan tambang. Di pekan yang lalu kita sudah bahas bagaimana pendidikan itu merupakan satu kebutuhan sekaligus juga kewajiban, dan alhamdulillah sudah kita kupas secara tuntas. Untuk kali ini kembali kita akan merefresh dan memberikan satu penegasan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya pengelolaan khususnya tambang ini sesuai dengan syariah. Kenapa ini harus kita bahas? Karena kalau kita lihat dalam perkembangan berita beberapa waktu yang lalu terjadi kasus korupsi, bahkan ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di negeri ini dalam 10 tahun terakhir, yaitu adalah korupsi tambang timah sebesar 271 triliun rupiah. Sebuah angka yang sangat fantastis ini ya. Dan kasus dugaan mega korupsi PT Timah senilai 271 triliun rupiah ini hanyalah puncak gunung es dari kusutnya tata kelola tambang yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita juga tahu ada PT Pertamina, ada PT Antam, hingga PT PLN juga mengalami hal yang sama, yaitu langganan kasus korupsi. Pelakunya mulai dari korporasi swasta sampai perorangan dan menyeret pejabat teras kementerian hingga pimpinan tertinggi BUMN tambang, para politisi, dan juga tentu tidak bisa dilepaskan dari peran kepala daerah juga ikut menjadi tersangka. Nah, kalau kita perhatikan terkait tata kelola tambang yang karut-marut ini, KPK ini pernah mengidentifikasi dari sekitar 11.000 izin tambang di seluruh Indonesia, ternyata ada 3.772 izinnya bermasalah dan dicurigai terjadi korupsi yang melibatkan kepala daerah pemberi izin itu. Maka tentu akibatnya negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah. Nah, jadi menurut KPK dari 11.000 izin tambang di Indonesia yang bermasalah ya, itu ada 3.772 izinnya. Padahal kalau menurut mantan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, beliau ini mengutip pernyataan dari mantan Ketua KPK Bapak Abraham Samad yang mengatakan jika celah korupsi di bidang pertambangan saja itu bisa diatasi, maka sangat fantastis ini. Setiap warga Indonesia bisa memperoleh 20 juta per bulan. Bayangkan. Jadi kalau seandainya ini betul-betul kasus korupsi di bidang pertambangan saja itu bisa diatasi, maka warga Indonesia bisa memperoleh 20 juta per bulan. Ini tentu belum kalau bisa ditekan korupsi-korupsi di bidang yang lain. Nah, Abraham juga menilai pernyataan itu merujuk kepada analisis yang pernah dilakukan oleh KPK di 10 tahun yang lalu. Jadi sangat menarik kalau kita bisa menekan ini. Jadi berarti kekacauan, krisis, atau bisa kita katakan ini berdampak kepada ekonomi kita, jadi karena memang korupsi ini. Nah, apa sebenarnya penyebab dari sistem yang korup yang tentu tidak hanya menimpa pada PT Pertambangan ini atau bidang pertambangan ini. Dan di antara akar persoalan korupsi di sektor pertambangan ini memang adanya aturan atau sistem yang juga korup, sistem yang rusak, berupa kebijakan swastanisasi, bahkan juga liberalisasi atas nama investasi. Dalam upaya untuk menarik investasi, pemerintah Indonesia aktif memberikan
insentif untuk mendorong investasi swasta atau asing. Salah satunya itu adalah pemberian konsesi penguasaan lahan kepada para investor di berbagai sektor seperti kehutanan, perkebunan, dan juga pertambangan. Nah, kita coba perhatikan dari undang-undang itu bagaimana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka masa hak guna usaha atau HGU dapat berlangsung paling lama selama 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun serta dapat diperbaharui lagi hingga 35 tahun. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria. Nah, di sektor pertambangan, pemerintah itu telah memberikan berbagai keistimewaan investasi bagi investor. Nah, sehingga pada tahun 1967, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 garis miring 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang mengatur pemberian konsesi tambang kepada pihak swasta. Dan undang-undang ini diinisiasi oleh kekosongan hukum ketika Freeport McMoran ingin berinvestasi pada tambang emas dan tembaga di Papua. Kemudian Freeport mendapatkan konsesi selama 30 tahun yang kemudian diperpanjang menjadi 50 tahun. Maka pada tahun 2020 yang lalu, pemerintah dan DPR sepakat untuk merevisi Undang-Undang Minerba untuk memberikan perpanjangan usaha kepada beberapa perusahaan batubara raksasa swasta yang saat itu hampir habis masa konsesinya. Ya, jadi ini ceritanya perpanjangan kontrak, ya, diperpanjang lagi. Maka pemerintah Indonesia juga mendorong investasi di sektor migas dengan memberikan konsesi pengelolaan migas kepada perusahaan swasta atau asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 garis miring 2001. Jangka waktu kontrak kerjasama migas dapat berlangsung paling lama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Jadi angkanya itu sangat fantastis. Nah, jadi perpanjangan terus, liberalisasi, swastanisasi. Inilah sebenarnya yang menjadi dampak ya, atau menjadi akar masalah. Kenapa kok sampai terjadi korupsi itu? Nah, bagaimana dampak negatif dari kebijakan ini semuanya? Terutama adalah kehadiran swasta ataupun asing. Maka sangat jelas para pemirsa, kehadiran investasi asing dan juga swasta dan asing melalui berbagai insentif, termasuk dalam bentuk pemberian konsesi yang sudah diperundang-undangkan ini, telah menciptakan dampak negatif. Apa saja dampak negatif itu bisa kita tabulasi beberapa poin. Yang pertama, menciptakan ketimpangan ekonomi yang sangat luas. Jadi ada ketimpangan, disparitas ekonomi yang cukup luas. Sebagai contoh, misalkan total tanah yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk hak guna usaha atas lahan mencapai 36,8 juta hektar. Dan sebanyak 92% diberikan kepada korporasi. Sementara rakyat itu hanya diberikan 3,1 juta hektar atau sekitar 8% saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah menyebabkan penguasaan sektor-sektor ekonomi, diantaranya adalah sektor pertambangan, hanya pada segelintir korporasi saja. Bagaimana peran rakyat terpinggirkan, bahkan peran BUMN dan BUMD pada berbagai sektor seperti pertambangan dan perkebunan ini cenderung minimalis jika dibandingkan dengan para pelaku swasta ataupun asing. Jadi ada menyebabkan penguasaan sektor ekonomi hanya pada segelintir orang saja.
Dan yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tersebut, khususnya sektor pertambangan, lebih banyak mengalir kepada swasta atau asing jika dibandingkan kepada negara. Jadi negara saja itu mendapatkan porsi yang jauh lebih sedikit dibanding dengan yang mengalir kepada swasta atau asing dari sisi keuntungan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Maka berikutnya yang keempat adalah mendorong peningkatan kerusakan lingkungan. Ya, karena ini galugalan dalam pengelolaannya pasti ada dampak lingkungannya. Ini karena memang perusahaan-perusahaan swasta atau asing ini hanya yang difikirkan hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka sering tidak peduli atas pencemaran air, udara, dan tanah yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Perusahaan-perusahaan tambang batu bara dan timah di Indonesia ini misalnya mereka ini membiarkan ya lubang-lubang tambang mereka itu terbengkalai tanpa mereka itu harus menyelamatkan atau tanpa melakukan reklamasi ulang. Dan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang nikel ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang mestinya. Ya, makanya banjir sering terjadi. Air sungai dan laut menjadi keruh ya hingga penduduk kesulitan mendapatkan air bersih dan kesulitan untuk menangkap ikan yang menjadi mata pencaharian mereka. Inilah sebenarnya bencana ekologis yang tentu jika dinilai dirupiahkan, jika dinilai dengan uang merupakan kerugian masyarakat bisa sampai hingga ratusan triliun rupiah. Walaupun itu tidak dihitung, tetapi kerugian tadi itu, dampak lingkungan yang begitu luas tadi itu sebenarnya betul besar ya, berdampak kepada masyarakat. Nah, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan Rohimani wa Rahimakumullah. Nah, sekarang kita pada inti persoalannya ya, bagaimana setelah kita tahu bagaimana akar persoalannya, bagaimana dampak tata kelola tambang kita sampai itu banyak dikorupsi dan menimbulkan banyak tadi itu negatifnya. Nah, ini kita butuh solusi ini. Nah, solusi itu tidak ada lain adalah lahir dari ideologi Islam. Bagaimana sih sebenarnya pengelolaan tambang sesuai dengan syariah Islam itu? Nah, di dalam pandangan Islam, para pemirsa, tambang apapun yang jumlahnya berlimpah atau menguasai hajat hidup orang banyak terkategori sebagai harta milik umum atau milkiyah ammah. Ini dasarnya adalah salah satunya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituturkan oleh Abiyad bin Hamal radhiyallahu anhu. Di beliau itu menyebutkan demikian, ya, annahu wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaqta'ahul milh. Sungguh dia Abiyad bin Hamal pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si Abiyad bin Hamal ini meminta kepada beliau satu konsesi atas tambang garam. Ya, kemudian Rasulullah karena berpikir positif, beliau mengatakan faqata alahu, maka Rasulullah pun memberikan ya garam itu kepada Abiyad. Falamma an walla qala rajulun min majlisi ada dari ma qata'ta lahu innama qata'ta lahul ma'a al-'idda. Maka tatkala ketika Abiyad ini mulai atau telah berlalu, mulai pergi, maka seseorang di majelis tersebut itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan bahwa tahukah Anda wahai Rasulullah apa yang telah Anda berikan kepada si Abiyad tadi itu? Sungguh Anda telah memberikan dia itu harta yang jumlahnya itu seperti air yang mengalir. Ya, jadi itu seperti faqata lahu alma al-idda. Seperti air yang melimpah, artinya itu mengalir jumlahnya begitu sangat banyak. Itu ketika Rasulullah disampaikan oleh seseorang yang hadir di situ karena paham bagaimana fakta yang diinginkan oleh Abiyad berupa konsesi garam tadi itu. Maka
Rasulullah SAW ketika mendengar dari sahabat tadi itu, beliau mengatakan qala fantazza'u minhu. Maka Rasulullah SAW lalu menarik kembali pemberian konsesi tambang garam itu dari Abiyat. Nah, kalau kita perhatikan dari hadis ini pemirsa, memang hadis ini berkaitan dengan tambang garam, ya. Namun demikian, jumlah itu atau menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi bukan hanya pada tambang garam saja, tapi ini bersifat umum yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagaimana ada dalam sebuah kaidah usul al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi patokan hukum itu bergantung pada keumuman redaksi nasnya, bukan bergantung pada sebabnya atau latar belakangnya. Nah, maka dari hadis tersebut, tambang apapun yang menguasai hajat hidup orang banyak atau jumlahnya itu berlimpah, yang tidak hanya tambang garam, sebagaimana dalam hadis tersebut, maka haram dimiliki oleh pribadi, swasta, apalagi pihak asing. Termasuk haram diklaim sebagai milik negara. Negara ini posisinya hanya memiliki kewajiban di dalam pengelolaan, ya, kemudian hasilnya diberikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, karena ini adalah milik rakyat, milik umum, ya. Nah, dengan pengelolaan berdasarkan cara pandang syariah yang seperti ini, maka potensi pendapatan negara dari sektor milik umum, khususnya pertambangan itu, kalau kita tabulasi, Masya Allah itu sangat besar. Coba kita ringkas saja perhitungannya sebagai berikut. Ya, ini ada seorang yang pernah menghitungnya, ya, kalau pengelolaan aset sumber daya alam khususnya tambang, ini ada beberapa contoh tambang, ya, tentu belum yang lain itu, ya. Itu kalau dihitung itu jumlahnya berapa. Ini ada beberapa data, misalkan kalau kita lihat minyak, gitu ya, dari minyak dengan produksi kurang lebih 223,5 juta barel dengan harta rata-rata 97 US dollar per barel dengan nilai tukar 15.600 rupiah per US dolarnya, serta gross profit marginnya 54,1%, maka laba yang diperoleh sebesar 183 triliun. Jadi dengan data ini, dari minyak saja kita bisa mengambil laba, ini sudah laba keuntungan 183 triliun, ini dari minyak. Sementara kalau kita lihat dari gas alam atau natural gas dengan produksi 2,5 miliar million metric British thermal unit yaitu MBTU, harga rata-ratanya adalah 6,4 US dollar per million metric British thermal unit dengan nilai tukar yang sama dengan gross profit margin 54,1%, maka laba yang diperoleh sebesar 136 triliun. Ya, banyak ini, minyak saja 183, gas alam itu 136 triliun, ya. Kemudian batu bara dengan data yang bisa pemirsa bisa lihat di tabel itu, ya, maka laba yang diperoleh dari produksi batu bara 687 juta ton tadi itu bisa labanya 2.002 triliun rupiah. Ini batu bara ini memang sangat seksi sekali itu, ya. Makanya banyak para pejabat, banyak korporat itu mereka itu lari betul-betul mengejar bisnis yang namanya batu bara ini, ya. Kekayaannya kayak begini ya, profitnya, keuntungannya itu sampai 2.002 triliun rupiah. Sementara emas, ya, dengan produksi 85 ton dengan harga rata-rata 63,5 juta US dollar juta per ton, maka laba yang bisa diperoleh sebesar 29 triliun rupiah. Besar sekali juga.
tembaga, laba yang diperoleh dari data yang sudah terpampang ini ada 159 triliun. Ini dari tembaga. Nikel berapa? Ya, nikel juga tidak kalah fantastisnya. Dengan produksi biji nikel yang setara dengan 1,8 juta ton nikel, serta gross profit marginnya 26,6%, maka laba yang diperoleh sebesar 189 triliun rupiah. Nah, ini belum yang lain ya. Nah, maka berdasarkan perhitungan tersebut, nanti kalau dikalkulasi itu, maka potensi pendapatan dari harta milik umum, yaitu batu bara, minyak mentah ya, gas, emas, tembaga, dan nikel, itu dapat diperoleh laba sebesar 5.510 triliun rupiah. Artinya apa? 2 kali lipat APBN yang 77% pemasukannya dari pajak. Masya Allah ya. Ini dari sumber daya alam ini saja ini. Dan itu kalau dikelola, dan ini benar-benar harus dikembalikan sesuai dengan menjadi kepemilikan umum, itu sangat dahsyat. 5.510 triliun ya. 2 kali lipat dari APBN yang 77%-nya dari pajak. Nah, pendapatan yang sudah kita sampaikan tadi itu belum termasuk 12 sumber pendapatan yang lain yang juga memiliki potensi yang cukup besar. Jadi dahsyat sekali kalau dikelola sesuai dengan syariat Islam. Nah, begitu indahnya. Saya yakin kita semuanya itu pasti menginginkan ini. Maka kesejahteraan akan begitu dahsyat. Pendidikan akan bisa disuplai dari sini. Kesehatan juga bisa disuplai dari sini. Maka tidak ada ceritanya dalam syariat Islam itu pendidikan itu diindustrialisasi, ya dijual kepada masyarakat, apalagi hanya menjadi kebutuhan tersier. Ya, begitu juga dengan kesehatan. Maka itu akan mendapatkan betul-betul pelayanan yang servis yang bagus ya dari negara ketika menerapkan syariat Islam. Nah, agar semua ini bisa terwujud, jelas negara ini harus diatur oleh syariat Islam, bukan oleh aturan-aturan dari ideologi kapitalisme sebagaimana sekarang ini, yang memberikan kekuasaan, keleluasaan sedemikian rupa kepada pihak swasta dan asing dalam menguasai sebagian besar harta kekayaan milik umum. Di antaranya adalah memang barang tambang yang sangat melimpah di negeri ini. Selain itu, hukuman itu harus tegas ya, sesuai dengan ketentuan syariah terhadap para koruptor, khususnya yang melakukan korupsi atas harta kekayaan milik umum ya, maka wajib ditegakkan. Karena itu pemirsa, penerapan syariat Islam dalam pengaturan negara ini di segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi, khususnya lagi dalam pengelolaan sumber daya alam milik umum, maka harus segera diwujudkan. Ya, pasalnya memang sangat jelas, sebabnya jelas, sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya ya sebagai orang yang beriman, seorang muslim tanpa kecuali untuk mengamalkan syariah Islam ini secara menyeluruh sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata dari kalian. Kalau kita mengikuti langkah-langkah syaitan, ini adalah sistem yang membangkang dari aturan Allah, ya, maka hasilnya akan pasti sebagaimana sekarang ini, gitu ya. Nah, di dalam lembar hikmah yang terakhir di Buletin Dakwah Kafah ini, kita diingatkan kembali masih berkaitan dengan pengokohan konsep syariah pengelolaan milik umum. Hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nari. Kaum muslimin berserikat dalam hal kepemilikan atas 3 perkara. Ya, ini adalah padang rumput, air, dan juga api.
Jadi padang rumput, air, dan api ini adalah kepemilikan kaum muslimin, artinya kepemilikan umum. Masya Allah, demikian para pemirsa, Al-Fakir sudah membacakan secara keseluruhan dari isi buletin dakwah kafah edisi 345 yang sudah tersebar pada hari Jumat ini, khususnya di masjid-masjid pada saat setelah melaksanakan Jumatan. Baik, marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza kami aturkan kepada para pemirsa dimanapun juga berada yang masih menyimak kami di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 345. Kita membahas pengelolaan tambang sesuai syariah Islam. Dan ini semakin jelas pada kita eh, bahwa pengelolaan tambang ya dan atau segala potensi sumber daya alam yang itu sifatnya memang secara zat itu mustahil sebenarnya dimiliki oleh individu, dan itu karena itu sangat melimpah, itu haram untuk dikuasai oleh individu, apalagi korporasi, bahkan dimiliki negara saja tidak, ya. Maka negara ini posisinya adalah untuk mengatur saja, mengelola, ya, dan nanti hasilnya sepenuhnya untuk masyarakat, kembalikan kepada siapa yang layak memiliki tadi, yaitu adalah rakyat. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, untuk kebutuhan, terutama adalah untuk membackup kebutuhan asasi, kebutuhan primer, ya, baik itu sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, pendidikan, ya, itu nanti akan betul-betul dapat. Karena kalau betul-betul dihitung tadi saja di Indonesia, tadi itu dari barang tambang tadi kurang lebih 6 atau 5 tadi itu sudah keuntungannya itu 2 kali lipat dari APBN kita sekarang. Yang sangat ironi, APBN kita sekarang yang dalam posturnya itu 77%-nya itu justru dari pajak. Sementara sumber daya alam yang secara hakiki kita miliki ada di bumi Indonesia ini, di negeri ini, justru kepemilikannya dan dikelola bukan oleh hasilnya bukan untuk rakyat, tetapi kembali kepada segelintir orang saja, oleh para oligarki, para pejabat-pejabat yang itu sebenarnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka sangat ironis sehingga hasilnya itu tidak bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Toh yang seperti itu pun masih ada mega korupsi di PT Timah tadi itu. Nah, saya kira semoga ini semakin jelas bagi kita dan semakin mengokohkan kita, ya, bahwa Islam ini satu-satunya ideologi yang benar, yang sahih, datang dari Sang Pencipta manusia, dan ini satu-satunya harapan kita untuk menyelamatkan kehidupan. Sebenarnya bukan hanya di dunia ini, tapi adalah juga di akhirat, ya. Walaupun ini urusan dunia, tapi ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan aturannya, maka kita wajib untuk memenuhi aturan tersebut. Karena kalau kita tidak memenuhi aturannya, malah memiliki dampak
ya itu merupakan perbuatan maksiat, dan perbuatan maksiat itu dosa, dan dosa itu dampaknya nanti sampai ke pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Semoga kita diberikan istiqomah dan umat ini semakin paham dan tentu semakin rindu dengan Islam, sehingga perubahan kepada tatanan kehidupan dari yang tidak Islam menjadi tata kehidupan Islam itu segera terwujud, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Al-Fakir, mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.